Kolusi saling gugat Dago bukan ngegugat. Dengan kolusi saling gugat, penyerobotan lahan menjadi lebih efektif. Pertama, pihak tergugat bisa membantu mendata calon tergugat. Kedua, tergugat juga bisa berperan ganda sebagai tergugat utama. Ketiga, dengan masuknya Bu Raminten sebagai tergugat telah bersiap lebih dulu, yaitu Juni tahun 2016. Keempat, tahun 2016, PBB atas nama Didi Koswara seluas 15.000 meter terhapus. Menurut petugas PBB, dokumen tersebut ada di tangan Dedi M. Saad. Ini menunjukkan adanya kolusi saling gugat ini mempermudah penyerobotan tanah untuk saling menjaga dapat untung. Cek versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Kenapa Muller bersaudara berkolusi saling gugat bukan ngegugat bagian kedua? Kelima, sejak 40 tahun lalu, penyerobotan tanah dan intimidasi terhadap penduduk asli sudah dimulai. Penduduk asli dan kelompoknya dihalangi memperjuangkan hak mereka. Salah satu kasus adalah penyerobotan lahan milik keluarga besar Nawisan. Kinam tanah milik Tommy Rokaya disertifikatkan atas nama Didi Koswara seluas 80 meter. Bukti kepemilikan tanah itu adalah jelas. AJB antara Tommy dan M. Wikarta tahun 1956. Saksi warga Kampung Cirapuhan menyatakan Didi Koswara atau Asep Makmun atau Ahya, yaitu Bapak Asep Makmun, tidak memiliki tanah adat di Cirapuhan No. 33. Didi Koswara adalah pendatang dari Subang. Ahya adalah anemer yang bekerja pada Tommy, bukan pemilik tanah. Didi Koswara adalah menantu Ahya yang numpang pada Tommy Rokaya. Kenapa Muller berkolusi saling gugat Dago Elos bukan ngegugat bagian ketiga keuntungan kolusi ketujuh? Jaringan mafia tanah Dago ini menjadikan Didi Koswara seolah berperan sebagai tuan tanah penduduk asli. Yang selanjutnya jadi tergugat utama putusan Pengadilan Negeri Bandung. Buktinya, padahal istrinya Eni adalah saudara Asep Makmun, anak Ahya. Lalu oligarki Iwan Surjadi PT Batu Nunggal Indah datang. Lahan Pak Bagio dan lahan garapan warga lainnya diserobot. Termasuk lahan garapan Muhammad B. Yaman. Ini adalah tindakan yang merugikan banyak pihak. Penyerobotan ini diindas Mosati. Dianggap sebagai hadiah gratifikasi. Delapan bukti gratifikasi adalah AJB Meli Nathaniel, tapi sertifikat di atas namakan penjualnya yaitu Didi Koswara seluas 270 meter dan Ismail Tanjung 8 meter. Kesaksian sesuai dengan kesaksian Pak Ada, Paman Asep Makmun yang menyebut tilas galian pasir. Artinya tanah garapan juga diserobotnya. Itu atas nama pembelinya itu Iwan Surjadi, penjualnya Ismail Tanjung. Sertifikatnya harusnya atas nama siapa? Ismail kalau penjual. Pembeli kan? Kalau jadi kalau pindah tangan ke pembeli berarti jadi Iwan Surjadi ya harusnya ya. Iya. Tapi ini kenyataannya setelah dibuatin AJB itu Johnson bapaknya ngegales di Ramanan nih
Iramana Ini Ramana Asep Makmun. mohon terus Lanceuk gitu tadinya baheula. terus di gitu diuwihkeun deui ka ieu Teu Ka udah didi. we garapan mah di dinya aya. mohon Teu dieuwihkeun. maksudna teh Tilas galian. dititipkeun gitu Nya di cueu we dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu. mohon ke kemari teh di dieu ku ieu dijual. ku Surjadi mohon eta oge masalah kasusna oge luasna oge nyerobot nu sanesna deui. Akte jual beli tahun 1956 di Kampung Cirapuhan antara Tommy dengan M. Wikarta, sertifikat hak milik atas nama Didi Koswara seluas 80 meter dipertanyakan keabsahannya. Didi Koswara dan Asep Makmun bukan bagian dari keluarga besar Nawisan Tommy Rokayah. Kesaksian juga datang dari Pak Slamet, Pak Unus, dan warga lainnya. Ewis Oma adalah anak Tommy Rokayah, menikah dengan Zenal alias Jenal. Ini bukan hanya penyerobotan lahan, tapi juga mendukung mafia tanah saling gugat. Adapun ada pinjaman uang, beberapa saksi menyatakan, kalau ada hutang maka bila dihitung maka hanya seharga tanah dengan luas 1 hingga 4 meter persegi. Ini juga untuk menjadikan Didi Koswara seolah-olah tuan tanah pribumi. Luas 80 meter ini juga menutup jalan umum warga Kampung Cirapuhan, RT 37 RW 1 No 3/3. Oleh karena itu, perlu direvisi atau dicabut karena telah merugikan anak turun Jenal dan Ewis Oma. Ini juga membuktikan praktek mafia tanah sudah ada sebelum mafia tanah saling gugat. Bukan ngegugat, tapi saling gugat. Mafia tanah Dago ini beraksi sekitar tahun 1984. Kisah ini terjadi di Kampung Cirapuhan pada tahun 2008. Bob Nainggolan, seorang pengacara, mengirim surat panggilan atas nama Iwan Surjadi. Bos Batu Nunggal mengaku berhak tanah seluas sekitar 100 meter. Setahun sebelumnya, warga menanam pohon alpukat, nangka, dan lainnya sebagai tanda batas tanah Pak Bagio seluas sekitar 700 meter. Adapun barat dan timurnya adalah tanah warga. Notaris Meli Nathaniel membuat akta jual beli AJB dengan penjual Ismail Tanjung dan Didi Koswara. Asep Makmun menjadi penunjuk batas. Setelahnya sertifikat terbit atas nama penjual. Ini gratifikasi, AC. Kemudian hari, Iwan Surjadi ternyata hanya seorang mafia tanah saling gugat. Ia memberi hadiah untuk oknum aparatur, juga Didi Koswara, Ismail Tanjung, Asep Makmun dan rekan sebagai pendata calon tergugat dan tergugat. Sertifikat tanah atas nama penjual muncul setelah AJB dibuat. Kesaksian dari Pak Ada, Paman Asep Makmun, Pak Unus, dan Pak Slamet juga mendukung hal ini. Menunjukkan Asep Makmun, Apud Sukendar, dan jaringan mafia telah berdusta. Lalu memberi peran Didi Koswara seolah tokoh tuan tanah pribumi sebagai tergugat. Adanya akte jual beli Tommy dengan M. Wikarta tahun 1956 Ahya, Didi Koswara dan Asep Makmun bukan keluarga Tommy ini membuktikan bahwa keluarga Asep Makmun dan keluarga Didi Koswara cuma numpang dan ikut kerja sebagai penggali pasir atau anemel. Dengan demikian membuktikan bahwa sertifikat seluas 80 atas nama Didi Koswara beralamat di Kampung Cirapuhan RT 07 RW 01 Kelurahan Dago Bandung keabsahannya diragukan. Untuk itu pemerintah harus mencabut atau merevisi sertifikat hak milik tersebut karena diduga telah menyerobot dan juga memasukkan jalan warga masuk dalam sertifikat yang dimaksud. Lalu kesaksian Pak Ada adiknya Pak Ahya, Ahya bapaknya Asep Makmun atau Enih, Ahya adalah mertua Didi Koswara. Menyebutkan tilas galian pasir artinya bekas galian pasir artinya bukan tanah adat. Dan Ahya sudah mengoperkan garapan pribumi keluarga Nawisan, keluarga Tommy. Dengan demikian membuktikan bahwa sertifikat atas nama Didi Koswara seluas 270 meter dan sertifikat atas nama Ismail Tanjung seluas 868 meter bukan haknya. Dan membuktikan bahwa Iwan Surjadi, Didi Koswara, Asep Makmun dan Ismail Tanjung terlibat jaringan mafia tanah Dago. Untuk itu pemerintah sebaiknya membentuk tim independen C. Berita lainnya silahkan cek blog atau video sengketa tanah Dago versi warga Kampung Cirapuhan Bandung atau Nawisan Kurma.